itu adalah satu gerakan khusus, yaitu adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang tanpa adanya peredaman. Pada saat kita mau belajar tentang gerak harmonis sederhana, yang paling gampang adalah kita membayangkan tentang gerakan bandul yang dia bergerak dari kanan ke kiri, tetapi dalam hal ini, gerakan ini sama sekali tidak pernah berhenti. Demikian juga kita bisa membayangkan gerakan pada pegas yang dia itu ditarik dengan gaya tertentu sehingga pegas ini akan bergerak ke bawah, ke atas, dan seterusnya, tetapi dia sama sekali nggak pernah berhenti. Atau gerak harmonis sederhana kita bisa definisikan sebagai proyeksi daripada gerak melingkar beraturan pada koordinat kartesius. Misalnya kita punya suatu gerakan melingkar dengan periode 4 detik. Artinya suatu benda melakukan gerakan melingkar satu putaran full itu nilainya adalah 4 detik waktunya. Misalnya benda ini bergerak di posisi awal itu di pusat koordinat, terus kemudian dia berputar mengelilingi berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi pada saat T sama dengan 1 detik posisinya akan ada di puncak. Pada saat T sama dengan 2 detik dia posisinya balik lagi ke posisi setimbang. T sama dengan 3 detik posisinya ada di bagian bawah. 4 detik ada di bawah, ada di posisi Y sama dengan 0. Pada saat dia 5 detik dia akan ke atas lagi. Jadi kalau misalkan kita gambar grafiknya, pada saat dia 1 detik posisinya itu ada di atas di sini. Pada saat dia 2 detik balik lagi ke posisi kesetimbangan. Pada saat dia 3 detik posisinya di lembah di bawah. Pada saat 4 detik di posisi Y sama dengan 0, 5 detik di posisi di atas, 6 detik dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita gambar, kita akan mendapatkan satu gelombang sinus atau mungkin kita bisa ngomong ini adalah satu fungsi sinusoidal. Nah, kalau misalkan kita mau mencari persamaan daripada gerak harmonis sederhana ini seperti apa, kita bisa melihat dan kita membandingkan dengan item-item yang ada di gerak lurus. Pada saat kita belajar tentang gerak lurus, kalau dia ada S atau jarak atau perpindahan, maka di gerak melingkar itu ada istilah itu namanya theta, dan ada rumus penghubung antara mereka sebenarnya. Kalau misalkan kita mau lihat di bagian gerak melingkar. Pada saat di gerak lurus dia ada istilah itu adalah V, maka di sini adalah istilah itu omega, di mana omega itu adalah 2pi dibagi sama T atau 2pi dikali sama frekuensi. Pada saat di gerak lurus dia itu ada istilah A, maka di sini ada istilah alfa, dan itu ada rumus menghubung antara mereka berdua. Karena kita sedang belajar tentang gerak melingkar beraturan, di sini juga ada gerak lurus beraturan di mana S itu sama dengan V kali T. Jadi di sini gerak melingkar beraturan adalah theta itu sama dengan omega dikali sama T. S-nya diganti dengan theta, V-nya diganti sama omega dan seterusnya. Nah, pada saat kita mau membuat persamaan daripada simpangan, ini adalah amplitudo, di mana dia adalah jarak yang paling jauh dari posisi kesetimbangan. Jadi kalau misalkan posisi awalnya itu di sini, posisi akhirnya itu di sini, maka kita bisa menuliskan theta itu di sini. Dan ini kita bisa copot segitiganya. Ini adalah segitiga siku-siku, ini adalah A, di sini adalah Y. Jadi kita bisa copot segitiganya di sini. Ini ada theta, di sini ada Y, di sini ada A. Berarti kita bisa menuliskan hubungan antara mereka berdua, yaitu adalah sin theta itu sama dengan Y dibagi A, sehingga kita bisa tulis Y sama dengan A sin theta. Ini persamaannya. Kemudian kita bisa ganti theta ini itu adalah omega kali T. Jadi kita bisa tuliskan omega kali T. Saya tuliskan di halaman berikutnya. Y sama dengan A dikali sama sin theta. Thetanya kita bisa ganti Y sama dengan A sin omega dikali dengan T. Itu kalau misalkan dia itu mula-mula bergerak di posisi awal tanpa posisi tertentu. Misalnya dia awalnya itu misalnya di sini atau di sini. Jadi di sini kalau misalkan dia posisinya itu enggak bergerak dari pusat koordinat, maka dia di sini ada omega T ditambah sama theta 0, di mana theta ini itu adalah namanya sudut fase. Yang ini itu namanya adalah sudut fase awal. Omega T kita bisa ganti, omega itu kita bisa ganti 2pi dibagi sama periode dikali sama waktu, dan ini akan membentuk satu nama, namanya adalah fase. Kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk simbol, simbolnya itu kayak seperti huruf X, jadi kita bisa ganti Y sama dengan A sin 2pi kali fase. Nah, itu persamaannya. Pada saat kita belajar tentang gerak harmonis sederhana, sebenarnya kita juga belajar tentang matematika. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan simpangan itu sebenarnya kadang-kadang ditulis dalam bentuk S atau dalam bentuk R, sama aja. Kemudian ada kecepatan, ini ada percepatan. Nah, ini tuh sifatnya itu sebenarnya adalah turunan. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu kecepatan itu sebenarnya berasal dari turunan daripada simpangan terhadap variabel waktu. Maka dari itu kita harus belajar tentang turunan.
Kalau kita punya suatu persamaan dalam variabel X, misalnya kita punya A sin KX, maka kalau misalkan kita mau mencari turunannya, saya kasih persamaan simple aja ya, dy per dx, itu maksudnya itu maksudnya adalah y itu diturunkan terhadap variabel X, terhadap variabel X. Jadi hasilnya itu adalah turunan dari sin, itu adalah turunan ini, terus kemudian dikali sama turunan ini. Kalau mau lihat, lihat di turunan fungsi berantai ya. Jadi turunan sin itu nilainya adalah cos kx, terus kemudian kita harus turunin bagian dalamnya ini. Jadi di sini ada k-nya. Itu kalau kita mau turunin sin. Kalau kita mau turunin cos kx, kita mau turunin dia terhadap variabel x, hasilnya adalah minus. Jadi dia ada minusnya, terus kemudian di sini ada k-nya. Itu untuk turunan cos. Jadi kalau turunan cos itu min sin, tapi kalau turunan sin itu hasilnya adalah cos. Jadi kalau misalkan kita mau nyari y diturunkan terhadap variabel t, y-nya tadi kan kita sudah tahu yaitu adalah a sin omega t. Maka kalau kita mau cari turunannya itu adalah a sin diturunin berarti adalah cos kali omega t. Jadi ini turunannya udah, terus kemudian dikali turunan ini. Berarti di sini ada omeganya. Nah, kalau kita mau bikin persamaannya lebih lanjut pada saat kita melihat daripada gambar segitiga tadi. Tadi kan ada gambar segitiga seperti ini. Ini ada theta, terus kemudian di sini ada y, di sini ada a. Kalau kita bikin persamaan dalam cosinus theta, berarti sama dengan ini saya cari Pitagorasnya. Yang Pitagorasnya berarti kan adalah akar a kuadrat dikurangi sama y kuadrat. Cosinus theta kalau misalkan kita tulis itu adalah akar daripada a kuadrat minus y kuadrat dibagi sama a. Jadi kalau misalkan kita mau tulisin ini kita ganti a kali cosinus theta, saya kaliin silang ke sana. A kali cosinus theta berarti itu adalah a kuadrat minus y kuadrat. Jadi V ini sebenarnya kita bisa ganti. Ini kita bisa ganti jadi omega akar a kuadrat min y kuadrat. Ini adalah persamaan kecepatan yang dia itu ada hubungannya sama waktu. Ini adalah persamaan kecepatan yang ada hubungannya dengan simpangan. Jadi selalu ada dua sisi. Pada saat kita mau nyari tahu percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap variabel waktu. Jadi ini diturunin sekali lagi. Ini semuanya diturunin. Hasilnya itu adalah turunan dari cos, berarti adalah min sin. Jadi omega a saya tulisin dulu, sin omega t. Terus kemudian dikali turunan dalamnya lagi. Jadi di sini omeganya itu ada pangkat 2. Kalau kita lihat persamaannya lebih lanjut, ini itu sebenarnya adalah y. Jadi kita bisa tulis minus omega kuadrat y. Kadang-kadang mereka itu akan menanyakan yang namanya itu maksimum, nilai maksimum. Sebenarnya kita belajar daripada trigonometri. Kalau kita mencari tahu nilai maksimum, berarti nilai cosnya ini dibikin sama dengan 1. Karena nilai cos kan yang terbesarnya kan 1. Jadi kecepatan maksimum itu nilainya adalah omega kali a. Sementara kalau kita mau mencari percepatan maksimum, ya berarti nilai sinnya ini kita tulis min 1. Karena di sini kan ada min ya kan. Jadi min dikali sama min 1 hasilnya adalah plus 1. Maksimumnya itu kita tinggal ambil depannya ini aja. Trigonometrinya nggak usah dimasukin sebenarnya. Itu adalah percepatan maksimum. Kemudian kita belajar juga tentang kecepatan yang berhubungan dengan energi kinetik. Pada saat kita belajar tentang energi kinetik kan rumusnya adalah setengah kali m kali v kuadrat. Sedangkan v tadi kan ada rumusnya kan. V itu kan adalah omega a cosinus omega t. Jadi kita bisa ganti. Ini kalau misalkan kita kuadratin berarti kita bisa tulis setengah kali m kali omega kuadrat kali a kuadrat kali cosinus kuadrat omega t. Dan ini kita juga bisa ganti pakai rumus yang satunya, yaitu adalah v-nya kita bisa ganti. Tadi kan ada rumus v sama dengan omega akar a kuadrat min y kuadrat kan. Jadi kita bisa ganti dikit. V-nya yang ini diganti omega akar a kuadrat min y kuadrat. Ini dikuadratin berarti hasilnya adalah setengah kali m kali omega kuadrat buka kurung a kuadrat min y kuadrat. Itu kalau kita energi kinetik. Energi potensial itu adalah setengah kali k kali y kuadrat. K ini kita bisa cari dari K itu adalah konstanta. Pada saat kita belajar tentang periode suatu pegas, ini ada suatu pegas dengan konstanta tertentu. Kita bisa nyari tahu periodenya itu adalah 2pi akar m per k. Jadi kalau misalkan kita kuadratin, maka kita punya t per 2pi. Kita kuadratin karena kita mau bikin jadi k sama dengan berarti k sama dengan m, ini tinggal dibalik 2pi dibagi t kuadrat, berarti k itu kita bisa ganti m kali omega kuadrat. Itu hubungan antara k sama omega. Jadi ini kita bisa ganti setengah kali k nya kita ganti m kali omega kuadrat, yaitu kita bisa ganti a sin omega t kan tadi.
A sin omega T. Jadi kalau misalkan kita kuadratin, berarti kita punya setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat kali sin kuadrat omega T. Kalau misalkan ini sama ini kita jumlahkan, maka dia namanya itu adalah energi mekanik. Dan energi mekanik itu ini nanti kalau misalkan kita faktorin, ini faktorin, berarti kan dalamnya tinggal cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T kan. Jadi nilainya adalah setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat. Cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T nya nilainya sama dengan 1. Itu udah semua belum ya? Ada simpangan, kecepatan, percepatan, energi kinetik, energi potensial. Oke, udah. Terus kemudian sekarang kita belajar tentang maksimum minimum. Pada saat kita punya gambar, ini adalah Y, ini adalah T, gambarnya seperti ini. Nilai Y itu bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau misalkan kita punya suatu titik di sini, misalkan titik P, ini titik Q, maka nilai YP itu positif, YQ itu sama dengan negatif. Pada saat kita belajar tentang kecepatan itu kita bisa cari dari gradien sebenarnya. Jadi pada saat di titik P ini, kalau misalkan kita mencari tahu gradiennya, maka ini gradiennya adalah positif. Jadi V di P itu positif, karena dia gradien garis singgungnya itu arahnya dari kiri ke kanannya itu naik. Sementara di posisi Q, ini kecepatannya itu adalah negatif, karena gradiennya itu arahnya ke bawah. Nah, sedangkan untuk percepatan itu adalah kebalikan daripada Y. Karena kalau misalkan kita tulisin Y kan sama dengan A sin theta atau A sin omega T, sementara A percepatan itu sama dengan minus omega kuadrat Y kan. Jadi kalau Y-nya positif, maka A-nya akan negatif dan sebaliknya. Pada saat Y-nya itu sedang bergerak ke atas yang ini, maka nilai A-nya itu sebenarnya arahnya ke bawah. Pada saat gerakannya ke bawah, berarti A-nya itu sebenarnya arahnya ke atas. Jadi selalu kebalikan, karena A ini sifatnya adalah untuk memulihkan daripada gerakannya dia. Jadi pada saat dia di bawah, dia mau ke atas. Pada saat dia di atas, dia mau diarahkan untuk gerak ke bawah dan seterusnya. Terus kemudian untuk titik-titik tertentu, pada saat kita punya titik di sini, yaitu adalah titik di mana simpangannya itu sama dengan 0, ini akan ada hubungannya sama percepatan. Percepatannya nilainya sama dengan 0, sehingga energi potensialnya nilainya sama dengan 0. Tapi pada saat di titik ini juga, maka kecepatannya itu akan maksimum, sehingga energi kinetiknya itu akan maksimum. Sebaliknya, pada saat dia itu di titik tertinggi, maka nilai Y-nya itu akan maksimum, sehingga akan membuat nilai percepatannya itu akan maksimum, dan energi potensialnya itu akan maksimum. Dan sebaliknya, kecepatannya itu nilainya akan 0 atau minimum, energi kinetiknya itu juga akan minimum, nilainya adalah 0. Oke, sekarang tinggal latihannya ya.